Bab 146, Bai Jingyun yang sedih. True Primal Chaos Formula telah mencapai tahap kesuksesan besar di lapisan kedua. Flow Like Silk telah terpecah menjadi 5.000 filamen, dan pengembangan tahap awal altering muscle saya telah sangat terkonsolidasi. Sudah waktunya aku akhirnya membuat Stri Facial. Dua simbol prasasti tubuh yang dipilih Lin Ming adalah simbol pengumpulan esensi dan segel perselisihan. Yang pertama mampu mempercepat kultivasi seseorang dengan meningkatkan kecepatan pengumpulan esensi sejati, dan yang terakhir mampu meningkatkan kekuatan seseorang. Dia telah berhasil menyusun simbol pengumpulan esensi. Saat itu, dia baru berada di tahap puncak pelatihan jeroan. Untuk menyusun simbol pengumpulan esensi itu, dia telah membebani kekuatan jiwa dan esensi sejatinya secara berlebihan, menyebabkan dirinya tertidur lelap selama 3 hari 3 malam. Demi keamanan, dia mengesampingkan Stri Facial untuk saat ini. Tapi sekarang, budidayanya sudah stabil pada tahap altering muscle. Selain True Primal Chaos Formula, miliknya yang mencapai kesuksesan besar di lapisan kedua, akan lebih mudah untuk menyusun Stri Facial jika dibandingkan dengan sebelumnya. Lin Ming menempatkan tombak lembut mendalam yang berat di cincin spasial ini, menutup pintu kabinnya dan menggantungkan plakat "Jangan ganggu". Setelah itu, ia berbaring di tempat tidur dan tertidur lelap selama beberapa jam hingga subuh. Lin Ming bangkit dari tempat tidur, mencuci dirinya, makan dan juga minum air. Kemudian dia duduk beberapa saat sambil minum teh, sebelum dia berdiri dan mencuci tangannya, membakar dupa, mandi, dan melenyapkan semua pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Ia membiarkan pikirannya menjadi halus sepenuhnya, sambil menyesuaikan pola pikirnya ke kondisi optimal. Penciptaan simbol prasasti ini sangat penting bagi Lin Ming. Bahan yang digunakan untuk membuat segel perselisihan lebih berharga daripada bahan yang digunakan untuk membuat simbol pengumpulan esensi. Karena beberapa materi sangat sulit ditemukan, Lin Ming tidak dapat menyiapkan cadangan apapun. Karena itu, dia tidak bisa memberikan ruang untuk kegagalan. Satu kesalahan saja di sini akan menjadi akhir dari semuanya. Lin Ming menggunakan setengah jam untuk menyesuaikan kondisinya, dan akhirnya dia mulai menggambar Stri Facial. Penggambaran lambang prasasti yang satu ini berlangsung dari pagi hingga sore hari. Sepanjang, Lin Ming tidak membuat satu kesalahan pun. Keadaan niat bela diri yang halus tidak hanya memiliki efek yang luar biasa pada budidaya, tetapi juga efektif ketika membuat simbol prasasti. Karena dia mampu tetap sepenuhnya dalam keadaan halus, hatinya tidak memiliki gangguan sedikit pun, sehingga Lin Ming mampu terus mempertahankan konsentrasi tingkat tertinggi. Ketika rata-rata orang mengonsumsi kekuatan jiwanya secara berlebihan, mereka akan mengalami vertigo yang memusingkan, dan keinginan untuk tertidur. Dalam kasus Lin Ming, dia masih mampu mempertahankan kondisi terbaiknya. Saat matahari terbenam melintasi cakrawala gunung, Lin Ming akhirnya menggambar simbol dan garis terakhir. Di udara, beberapa simbol prasasti yang bersinar-bersinar seperti matahari terbenam nirwana yang berwarna merah tua. Mereka perlahan-lahan mulai menyatu menjadi satu, dan pada saat itu, sungguh luar biasa indahnya. Setelah setengah dupa waktu, simbol prasasti akhirnya menyatu sepenuhnya, dan simbol Stri Facial berubah menjadi aliran cahaya yang dengan cepat tenggelam ke punggung tangan Lin Ming. Itu pada akhirnya diringkas menjadi gambar rahasia naga terbang dan burung phoenix. Biasanya, tanda rahasia simbol prasasti akan memberikan kesan misteri kuno. Namun, tanda Stri Facial ini lebih mirip dengan kaligrafi. Samar-samar tampak seperti karakter kuno untuk bertarung, dan setiap pukulannya panjang dan menyeluruh, dan tampaknya memiliki momentum yang agak tajam, seperti tombak panjang. Dalam menyusun Stri Facial, Lin Ming telah menghabiskan sejumlah besar sumber daya. Esensi sejatinya masih berlimpah, namun kekuatan jiwanya dikenakan pajak melebihi batasnya. Dia berhasil meminum air, dan langsung tidur. Tidur ini berlangsung selama 1 hari 1 malam. Setelah bangun, perut Lin Ming keroncongan. Dia sangat lapar dan ada rasa sakit yang menusuk di kepalanya. Setelah dia makan, dia duduk bermeditasi. Lin Ming tidak terus berkultivasi, melainkan pergi ke ruang pengukuran kekuatan 7 rumah bela diri yang mendalam. Peran Strike Seal itu sederhana. Itu untuk secara langsung meningkatkan kekuatan fisik, kekuatan esensi sejati seorang seniman bela diri, dan dengan demikian meningkatkan kecakapan tempur mereka. Lin Ming ingin melihat seberapa besar Stri Facial ini meningkatkan kekuatan bertarungnya. Saat dia memilih sudut ruang pengukur kekuatan untuk mengukur kekuatannya, dia mendekati tiang batu dan mengambil napas dalam-dalam. Seluruh tubuhnya mulai dibanjiri dengan esensi sejati, dan esensi sejati mengalir ke tangan kanannya. Stri Facial mulai mengeluarkan cahaya merah samar, seolah-olah darah yang beredar di bawahnya terlihat. Hoh! Lin Ming berteriak dan melepaskan pukulan. Terdengar suara dentuman yang tumpul, seolah-olah tiang batu itu dipukul dengan palu besi, dan terus bergetar hebat. Sinar itu seperti air mancur yang mengalir deras. Tiba-tiba ia mencapai ketinggian seseorang. Hasil akhirnya, 7.200 jin. 7.200 jin. Mata Lin Ming cerah saat melihat hasil ini. Ini sudah jauh melebihi serangan biasa Ling Sen. Ling Sen pernah melakukan pukulan acak dengan hasil 4.900 jin. Bahkan jika pada saat itu dia hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya, kekuatan penuh Ling Sen seharusnya tidak lebih dari 6.100 jin. Hasil Lin Ming lebih dari 1.000 jin di atas ini.
Ketika seorang seniman bela diri tiba di puncak periode kondensasi nadi, kekuatan tinju mereka akan menjadi sekitar 8.000 jin. Ada sebagian kecil dari mereka yang memiliki kekuatan ilahi bawaan, yang kekuatan tinjunya bisa mencapai 10.000 jin. Dengan kekuatan tinju Lin Ming sebesar 7.200 jin, dia sudah mendekati kekuatan seniman bela diri periode kondensasi nadi puncak. Dia telah berhasil menyelesaikan segel perselisihan dan simbol pengumpulan esensi, mencapai kesuksesan besar, formula kekacauan primal sejati di lapisan kedua, memahami konsep angin, menerobos ke tahap mengubah otot, dan juga telah berhasil memadatkan benih dewa sesat. Sedangkan untuk potongan nadi, cukup sederhana. Awalnya bukan seni bela diri yang kuat, dan Lin Ming sudah menguasainya. Dia telah menyelesaikan hampir semua yang dia butuhkan dan baru 2 bulan berlalu sejak ujian murid inti dimulai. Ada banyak waktu. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, dan dipenuhi rasa percaya diri. Dibandingkan dengan terakhir kali dia berpartisipasi dalam arai 10.000 pembunuhan, dia sekarang memiliki segel perselisihan, tombak lunak mendalam yang berat, kekuatan dewa sesat, dan telah meningkatkan pengembangan, formula kekacauan primal sejati, dan formula kekacauan primal sejati, dan True Primal Chaos Formula. Mengalir seperti sutra. Bahkan jika dia menghadapi Zhang Guanyu sekarang, Lin Ming memiliki jaminan luar biasa bahwa dia akan menang. Setelah saya mengalahkan Zhang Guanyu, saya bisa mendapatkan Blood Lingzi yang berusia 500 tahun. Ini akan sangat bermanfaat bagi vitalitas saya. Zhang Guanyu ini adalah orang yang jahat dan penipu, saya tidak tahu rencana jahat macam apa yang akan dia coba buat untuk berurusan dengan saya. Sebaiknya saya menantangnya lebih awal dan menyia-nyiakannya untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Titik. Waktu berlalu. Sebentar lagi, hari itu sudah menjadi hari perjamuan akbar Istana Kekaisaran. Seluruh Istana Kekaisaran didekorasi dengan suasana meriah, cerah dan meriah. Keamanan istana meningkat dan dijaga ketat. Di jalan utama menuju Istana Kekaisaran, ada karpet merah sepanjang ratusan meter. Ada pelayan cantik yang telah menjalani pemeriksaan cermat yang berjalan berkeliling, menawarkan berbagai masakan kepada para tamu. Saat ini, mereka yang datang adalah tokoh terkemuka di Sky Fortune City. Ada para pahlawan muda, tampan, dan luar biasa, murid-murid kediaman surgawi peringkat 10 besar dari 7 rumah bela diri yang mendalam, murid inti dari 7 rumah bela diri yang mendalam, dan beberapa yang kekuatannya biasa saja, tetapi merupakan talenta muda dari kelompok besar, dan keluarga terhormat. Selain itu, para putri dan pangeran, termasuk putra mahkota Yang Lin dan Pangeran Awan Yang Zhen semuanya telah tiba di lokasi. Namun, keduanya bukanlah tamu utama hari ini. Bahkan bintang mempesona Lin Ming dan Qin Xingxuan bukanlah tamu utama. Tamu utama hari ini adalah utusan khusus dari 7 lembah mendalam. Namun siapa utusan khusus tersebut, para tamu yang hadir tidak mengetahuinya. Kaisar tiba. Saat Kasim mengumumkan hal ini, semua pelayan dan wanita istana berlutut dengan berlimpah. Namun, para tamu tidak perlu melakukannya, tidak apa-apa selama mereka membungkuk. Lin Ming mendongak dan melihat seorang lelaki tua berjalan ke aula mengenakan mahkota dengan 9 bintang, jubah naga berjari 5, dan sepatu bot naga emas. Meski lelaki tua ini mengenakan pakaian yang gagah dan mengesankan, namun tetap tidak bisa menyembunyikan depresi berat dan kesuraman di dahinya. Matanya hampir terkubur dalam kerutan dan daging di lehernya mulai terurai. Ada bintik-bintik penuaan samar di pelipisnya. Dia tampak berusia setidaknya 70 tahun. Orang tua ini adalah penguasa kerajaan Sky Fortune, Kaisar Yang Jian. Yang Jian tidak memiliki banyak anak laki-laki. Anak-anak laki-laki yang dia lahirkan datang pada usia yang terlambat. Itulah sebabnya ketika beberapa putranya akhirnya tumbuh dewasa, dia telah tiba di akhir hidupnya. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming melihat Kaisar Kerajaan Sky Fortune. Di tubuh Kaisar ini, tidak ada aura kerajaan, udara ungu datang dari timur. Sebaliknya, yang ada hanyalah gas yang mematikan dan lesu. Yang Jian rupanya tidak berniat menyapa para tamu. Dia tiba di ruang perjamuan dan duduk di kursi kehormatan, lalu menutup matanya dengan istirahat. Yang Jian ini mungkin hanya memiliki sisa hidup 4 atau 5 tahun, dan itu semua dipelihara dengan obat-obatan yang berharga dan dirawat dengan hati-hati hingga kesehatannya oleh dokter terbaik. Jika dia adalah orang biasa dan telah mencapai tingkat ini, dia pasti sudah mati. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia secara tidak sengaja melihat sekilas Bai Jingyun berdiri di sudut ruang perjamuan. Bai Jingyun mengenakan gaun hitam formal, dan sepertinya telah kehilangan seluruh temperamennya yang biasanya tenang. Hari ini dia tampak agak cemas dan gelisah. Ada seorang pemuda bangsawan yang mendekati Bai Jingyun, tetapi Bai Jingyun sepertinya tidak menyadari keberadaannya. Bai Jingyun, dia sepertinya mengkhawatirkan sesuatu. Meskipun Lin Ming menganggap ada sesuatu yang aneh, dia tidak terlalu peduli. Kemudian, Murongzi berjalan ke sisi Bai Jingyun sambil membawa segelas jus. Dia mendorong pemuda bangsawan yang tak henti-hentinya mengoceh itu ke samping. Kakak Jingyun, apa kabar? Apakah kamu tidak nyaman? Aku baik-baik saja. Bai Jingyun nyaris tidak tersenyum, dan mencoba mengucapkan beberapa kata yang melegakan. Saat ini, Kasim Istana melaporkan, murid langsung dari fraksi Akasia dari 7 lembah mendalam, Tuan Ouyang. Mendengar seruan ini, tangan dan kaki Bai Jingyun langsung menjadi sedingin es. Ouyang dari fraksi Akasia, itu benar-benar dia. Apa? Tanya Murongzi, tidak jelas. Cepat pergi dari sini, kalau tidak semuanya akan terlambat.
Bai Jingyun berkata dengan panik. Apa sebabnya? Ouyang Dihua ini adalah seorang pelecehan seksual. Apakah kamu ingat terakhir kali di jamuan makan putra mahkota di mana aku berkata aku tidak bisa bertanggung jawab atas pernikahanku sendiri? Itu semua karena dia. Saat Bai Jingyun mengatakan ini, Murongzi tiba-tiba teringat kejadian itu di benaknya. Ketika putra mahkota mengundang Lin Ming ke jamuan makannya, Bai Jingyun dengan bercanda menyuruhnya menikahi Lin Ming. Murongzi menggodanya kembali, dan bertanya mengapa dia tidak menikahi Lin Ming sendiri. Akhirnya, Bai Jingyun mengatakan dia tidak lagi bisa mengambil keputusan atas pernikahannya sendiri. Murongzi menganggap ini aneh. Dengan status istimewa Bai Jingyun, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengambil tanggung jawab dan memutuskan pernikahannya sendiri? Itu karena pihak lain adalah murid langsung dari sesepuh 7 lembah mendalam. Status seorang murid langsung setara dengan 7 utusan besar atau master rumah bela diri dari berbagai negara. Tapi karena murid langsung seringkali berhubungan dekat dengan sesepuh, dalam situasi sebenarnya, bahkan 7 utusan mendalam atau master rumah bela diri harus menunjukkan 3 poin rasa hormat. Meskipun Murongzi biasanya tidak berperasaan dan tidak takut pada langit atau bumi, dia masih mengerti bahwa orang seperti ini bukanlah seseorang yang bisa diharapkan oleh keluarga Murongnya untuk dilawan. Tapi dia tidak bisa pergi begitu saja dan meninggalkan Bai Jingyun untuk menderita demi dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak tega melakukan hal itu. Kakak Jingyun, aku. Cepat pergi. Bai Jingyun berkata dengan mendesak. Murid-murid fraksi Acacia paling menyukai mereka yang berpenampilan dan berbakat luar biasa. Jika Murongzi ditemukan oleh Ouyang Dihua, kemungkinan besar dia akan mengincarnya. Murongzi menggigit bibirnya, menundukkan kepalanya, dan dengan cepat berjalan menuju toilet istana. Bab 147, aku akan menyia-nyiakanmu malam ini. Sialan, Yang Zen. Murongzi mengatupkan giginya, hatinya dipenuhi kebencian. Meskipun perjamuan akbar diadakan di Istana Kekaisaran, orang yang bertanggung jawab mengaturnya adalah Pangeran Awan, Yang Zen. Tidak mengherankan jika sebelum malam ini, tidak ada yang mengetahui identitas tamu agung dari 7 lembah mendalam. Tampaknya Yang Zen telah memihak Ouyang Dihua, dan menawarkan membantunya mencari wanita cantik. Saat Ouyang Dihua tiba di lokasi, dia langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Bahkan Kaisar sedikit bangkit dan mengangguk. Tapi orang pertama yang dilihat oleh Ouyang Dihua adalah Lin Ming. Dia dengan kejam tersenyum padanya dengan ekspresi berpikir. Melihat Ouyang Dihua menatapnya, Lin Ming mengerutkan kening. Penampilan ini jelas sama seperti ketika seseorang yang berkedudukan lebih tinggi memandang rendah seseorang di bawahnya, itu adalah tampilan yang penuh dengan ejekan dan rasa kasihan. Saat Ouyang Dihua perlahan naik ke atas panggung, matanya mengamati seluruh ruangan. Matanya sedikit berhenti pada Bai Jingyun, Wang Yuhan, dan bahkan tubuh Qin Xingxuan sebelum pergi. Jeda kecil ini membuat Bai Jingyun gemetar cemas. Ini buruk, bahkan Yuhan pun ikut terseret. Qin Xingxuan tidak takut karena dia sudah menjadi murid inti dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Meskipun statusnya lebih rendah daripada Ouyang Dihua, mengingat reputasinya sebagai talenta kelas 6, Ouyang Dihua tidak akan berusaha untuk menyerangnya. Di masa depan, Qin Xingxuan kemungkinan besar akan menjadi murid langsung dari beberapa tetua dari 7 lembah mendalam. Tapi Wang Yuhan berbeda. Di depan Ouyang Dihua, dia tidak memiliki latar belakang yang dalam untuk melindungi dirinya. Ouyang Dihua terbatuk untuk berdehem, dan berkata, saya senang berada di sini di Sky Fortune Kingdom. Malam ini, saya sangat senang bisa bertemu dengan semua elit kerajaan Sky Fortune. Alasan saya datang ke kerajaan Sky Fortune hari ini, terutama untuk melihat perkembangan besar di kerajaan Sky Fortune, dan melihat para pahlawan muda yang kuat di negara besar ini. Selain itu, 7 utusan besar kerajaan langit keberuntungan akan kembali ke sekte utama. Jadi, selama 6 bulan ke depan, saya akan menggantikan sementara sebagai 7 utusan besar. Saat Ouyang Dihua mengatakan ini, Bai Jingyun langsung merasakan rasa pusing yang menyakitkan. Ouyang Dihua sebenarnya akan menjadi 7 utusan mendalam kerajaan langit keberuntungan. Ini hanyalah berita buruk yang tidak mungkin menjadi lebih buruk lagi. Dia sudah menduga bahwa 6 bulan ke depan akan menjadi mimpi buruk bagi semua gadis cantik di kota Sky Fortune. Semua gadis dengan sedikit ketenaran, seperti Murongzi atau Wang Yuhan, akan menjadi incaran Ouyang Dihua. Sekalipun mereka ingin bersembunyi, mereka tidak bisa. Mereka sudah terlalu terkenal. Mungkin saja bahkan sebelum Ouyang Dihua datang ke kerajaan langit keberuntungan, dia telah menetapkan tujuan dan memutuskan bahwa Murongzi dan Wang Yuhan akan menjadi mangsanya. Di koridor berkelok-kelok di luar ruang perjamuan, Murongzi mendengar pernyataan pembukaan Ouyang Dihua. Dia sekarang tahu, tidak ada gunanya bersembunyi. Alasan Ouyang Dihua datang ke kerajaan Sky Fortune sebagai 7 utusan besar adalah karena mereka. Murongzi mengatupkan giginya dan berpikir keras, dasar pelecehan seksual terkutuk, jika kamu berani mendekatiku atau menyentuh tubuhku, aku akan memotong penismu dan aku akan mati bersamamu. Setelah putra mahkota Yang Lin mendengar berita ini, dia juga terlihat tidak begitu baik. Dia tahu bahwa perjamuan ini diatur oleh adik laki-lakinya yang ke-10, Pangeran Awan. Apa maksudnya penyambutan Ouyang Dihua diatur oleh Yang Zen? Jelas sekali bahwa Yang Zen telah berhasil membuat kesepakatan sebelumnya dengan Ouyang Dihua mengenai tahta masa depan. Saat ini,
Yang Zhen tidak ragu-ragu menyembunyikan identitas Ouyang Dihua, dan mengundang begitu banyak putri cantik dari keluarga besar dan terhormat. Ini merupakan pelanggaran besar bagi semua keluarga itu. Alasan dia bisa melakukan ini adalah karena Ouyang Dihua akan mengambil alih peran 7 utusan besar, dan dengan demikian Yang Zhen telah menemukan pendukung. Yang Lin tentu tahu bahwa Zhang Guanyu dan Yang Zhen dekat. Tanpa ragu, keduanya telah membentuk aliansi, dan orang yang mempromosikan mereka untuk membentuk aliansi ini adalah Lin Ming. Lin Ming adalah musuh bersama Yang Zhen dan Zhang Guanyu. Kemungkinan besar, orang yang mengundang Ouyang Dihua adalah Zhang Guanyu. Entah bagaimana berhasil mendapatkan dia sebagai pendukung mereka, dia tidak bisa membayangkan harga seperti apa yang telah dibayar Zhang Guanyu untuk ini. Memikirkan hal ini, Yang Lin menarik napas dalam-dalam. Ketika dia mendapatkan dukungan Lin Ming, dia berpikir bahwa dia telah memenangkan setengah pertempuran. Tapi, setelah mengalami gerakan terbaru Zhang Guanyu dan Yang Zhen, dia sudah kalah sebelum dia bisa memikirkan untuk kembali. Apakah itu Zhang Guanyu atau Yang Zhen, mereka bukanlah orang yang mudah menyerah. Bagaimana mungkin mereka duduk dan menunggu mati hanya karena Lin Ming? Lin Ming memperhatikan perubahan ekspresi Yang Lin, serta wajah Zhang Guanyu dan Yang Zhen yang dipenuhi kegembiraan, dan segera memahami bahwa ini karena Ouyang Dihua. Sekarang jelas baginya mengapa begitu Ouyang Dihua masuk, dia memandang Lin Ming seperti kucing yang sedang menggoda tikus. Jadi begitulah, aku adalah tikusnya, ekspresi Lin Ming tidak berubah, dan dia masih dengan tenang duduk di kursinya seperti sebelumnya. Tetapi pada saat ini, Zhang Guanyu, mengayunkan kipasnya, berjalan ke arah putra mahkota. Lin Ming dan putra mahkota duduk sangat dekat satu sama lain, dan tatapan Zhang Guanyu tertuju pada Lin Ming. Ada kebahagiaan yang tersirat dalam tatapan itu, seolah-olah itu adalah ekspresi yang sama persis dengan ekspresi yang dimiliki Ouyang Dihua, yaitu seekor kucing yang sedang bermain dengan tikus. Jika seseorang berpikir ada sesuatu yang berbeda pada hal itu, mungkin ada sedikit niat membunuh yang tersembunyi di balik wajah tersenyum itu. Putra mahkota, Yang Mulia, Zhang Guanyu membungkuk. Tuan Zhang, meskipun Yang Lin ingin membunuh Zhang Guanyu di dalam hatinya, Yang Lin tetap mempertahankan sikap ramah dan tersenyumnya. Putra mahkota, Yang Mulia, tampaknya Lan Yunyu, Nona Lan, ada di istana putra mahkota. Tuan Ouyang ingin bertemu Nona Lan. Saya ingin tahu apa pendapat Yang Mulia tentang ini. Meskipun Zhang Guanyu berbicara pelan, bagaimana mungkin Lin Ming, yang duduk di samping putra mahkota tidak mendengar. Meskipun Lan Yunyu tidak lagi ada hubungannya dengan Lin Ming, Zhang Guanyu yang menjijikkan ini berulang kali mencoba menggunakan masalah ini untuk menyerang jantung seni bela diri Lin Ming dengan sia-sia. Lin Ming hanya merasa seolah-olah ada lalat terbang di sekitarnya, itu hanya menjengkelkan dan sangat menyusahkan. Begitu Yang Lin mendengar Zhang Guanyu mengatakan ini, ada sedikit perubahan pada ekspresinya, tetapi segera kembali menjadi senyuman ramah. Saya benar-benar minta maaf, tapi pangeran ini telah mengirim Nona Lan pergi. Kemana dia pergi, bahkan pangeran ini pun tidak tahu. Zhang Guanyu dengan licik tertawa, tersenyum, dan berkata, Yang Mulia, karena saya menemui orang penting seperti Anda, itu berarti saya telah memperoleh berita yang akurat. Saya bukan orang yang suka bertele-tele, jadi saya akan memberikan nasihat kepada Yang Mulia. Lan Yunyu sangat penting bagi budidaya Tuan Ouyang. Tuan Ouyang telah menyatakan bahwa dia akan fokus pada kultivasinya dan tidak memiliki niat untuk berpartisipasi dalam perebutan tahta. Selama Yang Mulia putra mahkota menyerahkan Lan Yunyu, maka Tuan Ouyang akan tetap netral dalam perjuangan Yang Mulia dan Pangeran Awan untuk mendapatkan tahta. Aku ingin tahu apa pendapat putra mahkota tentang ini. Saat Zhang Guanyu mengatakan ini, wajah Lin Ming tenggelam. Dia tidak bisa tidak mengagumi betapa licik, berbahaya, dan kejamnya Zhang Guanyu ini. Dia berusaha mengasingkan hubungan putra mahkota dengan Lin Ming. Situasi saat ini adalah putra mahkota tidak menginginkan Ouyang Dihua sebagai musuhnya. Hal ini karena Lin Ming. Jika Lin Ming dan Zhang Guanyu bukan musuh, maka dia tidak akan meminta agar Ouyang Dihua muncul secara pribadi, dan dengan demikian membiarkan Pangeran ke-10 mendapat dukungan dari 7 utusan mendalam di masa depan. Serangan terhadap pengaruh putra mahkota ini terlalu drastis. Dengan kata lain, putra mahkota telah memandang ke arah Lin Ming untuk membantunya, namun sebaliknya, bukan saja dia tidak mendapat manfaat dari hubungan mereka, tapi dia akhirnya mengikuti iblis. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah dengan mudah menginjak-injak Lin Ming di bawah kaki mereka. Saat ini, Zhang Guanyu telah menawarkan netralitas Ouyang Dihua sebagai umpan. Meskipun putra mahkota tahu betul bahwa ini adalah upaya untuk mengasingkan dia dan Lin Ming, dia tidak dapat menolaknya, karena ancaman dari Ouyang Dihua terlalu besar. Putra mahkota tidak berani untuk tidak menaatinya. Tindakan Zhang Guanyu ini hanya bisa digambarkan sebagai tindakan yang kejam, dia perlahan-lahan mencoba mengisolasi Lin Ming. Zhu Yan adalah contoh terbaik. Alasan mengapa Zhu Yan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan adalah karena kekuatan besar Lin Ming, yang menyebabkan Pangeran ke-10 dan keluarga Zhu takut pada Lin Ming, sehingga mereka langsung mengusir Zhu Yan dari keluarga. Sekarang, Zhang Guanyu sedang mencoba untuk berurusan dengan Lin Ming dengan metode yang sama, dan telah mengeluarkan Ouyang Dihua. Lin Ming tidak hanya akan gagal dalam ujian murid inti 7 rumah bela diri yang mendalam, tapi dia juga akan kehilangan dukungan dan suaka dari putra mahkota, dan akhirnya mengikuti nasib yang sama seperti Zhu Yan. Setelah Zhang Guanyu mengucapkan kata-kata ini, Yang Lin tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Jika dia bisa memikirkan hal ini, maka Lin Ming juga bisa memikirkan hal ini.
Zhang Guanyu, penjahat yang sangat jahat. Yang Lin mengutuk dengan marah dalam pikirannya. Dia tidak bisa tidak melirik Lin Ming. Lin Ming dengan acuh tak acuh berkata, Lan Yunyu awalnya diselamatkan oleh Yang Mulia Putra Mahkota. Dalam hal ini, saya tidak berhak mengganggu keputusan Yang Mulia. Yang Mulia, mohon putuskan sendiri. Yang Lin menarik napas dalam-dalam. Meski biasanya dia tenang, saat ini telapak tangannya mengeluarkan keringat. Dia punya firasat samar bahwa ini akan menjadi keputusan paling penting sepanjang hidupnya, apakah dia memutuskan untuk berdiri di sisi Lin Ming, atau dengan rela tunduk pada 7 utusan mendalam kerajaan langit keberuntungan, Ouyang Dihua. Ada keheningan mendalam yang berlangsung selama 10 tarikan napas penuh, sebelum Yang Lin akhirnya berkata, pengaruhku lebih rendah daripada adik laki-lakiku yang ke-10, kekuatan militerku lebih rendah dari adik laki-lakiku yang ke-10, dan keuanganku lebih rendah daripada adikku yang ke-10. Adik laki-laki ke-10. Ketika aku berada di titik terendah, dan semua yang kumiliki tidak sebanding dengan adik laki-lakiku yang ke-10, saudara Lin memilih untuk berdiri di sisiku dan mendukungku dalam posisi sulitku. Saya, Yang Lin, akan selalu menerima kebaikan tepat waktu ketika dia membantu saya di dalam hati. Sejak zaman kuno, para kaisar sangat ambisius dan galak. Oleh karena itu, mungkin aku tidak cocok menjadi seorang kaisar, tapi jika suatu hari nanti aku benar-benar naik tahta, maka aku pasti akan menganggap para pejabat sebagai saudara laki-lakiku, dan warga biasa sebagai orang tuaku yang baik hati. Meskipun ucapan Yang Lin menempatkannya pada situasi yang sangat tidak menguntungkan, dia tetap mengatakannya. Saat Lin Ming mendengar ini, hatinya tergerak, dia juga tidak menyangka Yang Lin tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini. Bahkan dalam situasi seperti ini, Yang Lin terus berdiri di sisinya, dan memberontak melawan Ouyang Dihua, 7 utusan besar. Bergantung pada ini saja, Yang Lin benar-benar orang yang patut diketahui. Jika seorang kaisar menganggap seorang pejabat sebagai saudara, pejabat tersebut akan menganggap kaisar sebagai teman. Jika kaisar menganggap pejabat itu tidak berharga, maka pejabat itu akan menganggap kaisar sebagai musuh. Sekarang, Lin Ming telah sepenuhnya memutuskan untuk membantu Yang Lin naik tahta. Kerajaan Sky Fortune adalah rumah Lin Ming, dan keluarganya masih di sini. Tentu saja ia berharap negaranya juga memiliki penguasa yang baik dan adil. Oh, jadi Yang Mulia tidak berencana menyerahkan Lan Yunyu. Zhang Guanyu tersenyum ketika dia bertanya. Namun kali ini, tidak jauh di belakang Zhang Guanyu, Ouyang Dihua juga melihat ke arah mereka. Dia tersenyum, tapi senyumannya agak dingin. Pangeran ini mengatakan bahwa Nona Lan tidak lagi berada di istana. Haha, karena Yang Mulia Putra Mahkota berkata demikian, apakah Anda berani mengizinkan orang untuk mencari? Lancang, hehe, tentu saja saya tidak berani mencari sendiri. Tapi, bagaimana jika ini adalah perintah Tuan Ouyang? Saat Zhang Guanyu mengatakan ini, warna kulit Putra Mahkota berubah. Jika Ouyang Dihua ingin menggeledah istana, tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, ketegangan yang kental di ruangan itu terlihat jelas, seluruh ruang perjamuan telah berpaling untuk menyaksikan hal ini terjadi. Tiba-tiba, Lin Ming membuka mulutnya untuk berkata, Tuan Zhang, saya tiba-tiba teringat bahwa ada masalah duel di antara kita. Ide Lin Ming sangat sederhana. Karena Zhang Guanyu telah membentuk aliansi dan menemukan seseorang untuk menghadapinya, maka dia yang melakukan serangan pertama akan mendapat keuntungan. Malam ini, dia akan berduel dengan Zhang Guanyu dan benar-benar menyia-nyiakannya, sehingga dia tidak bisa lagi memainkan trik kecil yang cerdik itu lagi. Bab 148, hari ini lebih baik daripada besok. Haha, kalau Pak Lin tidak mengingatkanku, maka aku juga akan lupa. Ya, ada kecocokan di antara kami. Tadinya saya berharap bisa bertaruh dengan Pak Lin, tapi sayang sekali Pak Lin tidak berani menerimanya. Sayangnya, dalam waktu setengah bulan saya harus pergi ke 7 lembah mendalam untuk mengunjungi tetua ketiga dari fraksi Akasia, Tetua Ouyang. Penatua Ouyang akan menilai apakah saya dapat menjadi murid resmi. Jadi, saya mungkin tidak punya waktu untuk berduel dengan Tuan Lin. Jika saya secara kebetulan beruntung mendapatkan bantuan dari Tetua Ouyang, maka saya mungkin harus tinggal di 7 lembah mendalam untuk waktu yang sangat lama. Jika Tuan Lin benar-benar harus berduel denganku, maka itu harus dalam waktu setengah bulan ini. Saya ingin tahu apakah Tuan Lin berani melakukannya. Zhang Guanyu terus tersenyum. Dia sudah memikirkan semua kemungkinan, dan memiliki kepastian yang cukup besar bahwa dia bisa memaksa Lin Ming untuk menantangnya dalam waktu setengah bulan ini. Kemudian, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk melukai dan melumpuhkannya dengan gerakan paling kejam dari kekuatan akasia ilahi, pisau tulang mati yang memutuskan kehidupan. Jika itu terjadi, maka Lin Ming ini tidak lagi dapat mengembangkan jalur seni bela diri. Bertengkar denganku akan menjadi keputusan paling bodoh yang pernah kamu buat sepanjang hidupmu, dasar anak bodoh berusia 15 tahun. Aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Wanita yang pernah kamu cintai akan dibawa pergi untuk digunakan sebagai tungku untuk membantu berkultivasi. Anda akan jatuh dari altar para jenius, kamu akan kehilangan ilmu bela diri, kehilangan orang yang kamu cintai, kehilangan orang tua, dan juga diusir dari keluargamu. Saat itu, aku bisa berurusan denganmu sesukaku. Aku akan mematahkan tangan dan kakimu, dan membesarkanmu di kandang babi milikku seperti babi, dan setiap hari aku akan memberimu makan sampah yang sama dengan yang dimakan babi, sementara aku meniduri semua wanita yang pernah kamu kenal di depanmu.
Aku akan membuatnya agar kamu tidak bisa mati meski kamu mengharapkan kematian, dan hanya bisa memohon padaku untuk membunuhmu. Hahaha. Zhang Guanyu sudah membayangkan masa depan kematian Lin Ming yang menyedihkan dan menyedihkan dalam pikirannya. Sudut mulutnya melebar tajam. Dia tidak hanya ingin membunuh Lin Ming, tapi dia juga ingin dia menjalani hidupnya dalam keputusasaan, sehingga dia tidak lebih buruk dari babi dan anjing. Setelah mereka yang hadir mendengar kata-kata Zhang Guanyu, mereka menjadi sangat menyadari kelicikan di balik kata-katanya. Kali ini juga 1,5 bulan dari periode waktu 4 bulan yang telah ditentukan sebelumnya oleh 7 lembah mendalam. Zhang Guanyu telah bersiap untuk mengunjungi Ouyang Boyan dalam waktu setengah bulan, kemungkinan besar juga merupakan rencananya. Mungkin dia percaya bahwa dia tidak bisa meraih kemenangan dalam 1,5 bulan, jadi dia memaksa Lin Ming untuk melawannya dalam setengah bulan berikutnya. Banyak dari mereka yang hadir mengetahui hubungan antara Ouyang Boyan dan Ouyang Dihua. Setelah mereka mendengar Zhang Guanyu mengatakan ini, mereka semua menoleh untuk melihat ke arah Ouyang Dihua. Ouyang Dihua mengangguk, membenarkan berita ini. Saya ingin tahu apa maksud Zhang Guanyu ini untuk mengesankan Ouyang Dihua, sehingga dia ingin dia dinilai sebagai murid rahasia. Ini sungguh memalukan. Zhang Guanyu tampaknya takut pada Lin Ming. Seperti ini, dia sudah kehilangan semua momentumnya. Apa bedanya jika dia kehilangan momentum? Itu masih lebih baik daripada dipukuli habis-habisan di depan mata semua orang. Selama dia bisa mengalahkan Lin Ming, rohnya tidak akan terhalang. Jika rohnya bisa mengalir, maka hakikat sejatinya akan mengalir, dan budidaya silatnya tidak akan terlalu terhambat. Zhang Guanyu ini benar-benar punya rencana bagus. Dia memasang jebakan sehingga Lin Ming bisa masuk ke dalamnya sendiri. Lin Ming adalah orang yang kejam, tapi Zhang Guanyu bukanlah adonan lembut untuk diuleni, dia juga memiliki cara untuk berurusan dengan Lin Ming. Jika saya menghadapi Lin Ming, maka saya pasti sudah mengakui kekalahan sejak lama. Saya ingin tahu bagaimana Lin Ming akan menghadapi dilema ini. Mari kita lihat pertunjukan yang akan datang. Saya pikir Lin Ming hanya akan menanggung penghinaan ini. Terakhir kali di arai 10.000 pembunuhan dia hanya menduduki peringkat ke-6. Kesenjangan antara peringkat ke-6 dan ke-3 terlalu lebar, itu bukan sekedar peringkat. Untuk mencapai level itu dalam waktu setengah bulan, bahkan jika itu adalah Lin Ming, mustahil untuk mencapainya. Tidak hanya itu, Zhang Guanyu juga telah mengembangkan kekuatan akasia ilahi. Bagaimana mungkin kekuatannya tidak berkembang juga? Menurutku juga begitu. Mereka yang hadir membicarakan masalah ini secara pribadi. Lin Ming samar-samar tersenyum, dan menutupi cangkir teh di tangannya. Dia berkata, dalam waktu setengah bulan. Sebenarnya, saya tidak membutuhkan waktu setengah bulan. Hari ini lebih baik dari hari esok. Jadi, ayo kita buat hari ini. Bagaimana kalau kita pergi ke lapangan militer sekarang? Zhang Guanyu tiba-tiba terkejut. Apakah Lin Ming gila? Dia ingin berduel dengannya sekarang. Saat Lin Ming mengatakan ini, semua tamu yang hadir terkejut, ini termasuk Yang Lin, Wang Yuhan, Qin Xingxuan, dan yang lainnya. Ini sungguh tidak terduga. Lin Ming baru saja berpartisipasi dalam penilaian 10.000 pembunuhan belum lama ini, dan hasilnya adalah peringkat ke-6. Meskipun hasil ini sudah melegenda, hasil ini masih jauh dari tandingan Zhang Guanyu. Tidak mungkin bagi Lin Ming untuk mengejar ketinggalan hanya dalam waktu beberapa hari. Apa yang sedang dilakukan Lin Ming? Dia hanya mendekati kematian. Hari ini lebih baik dari besok. Lin Ming ini bahkan tidak memandang Zhang Guanyu. Lin Ming terlalu sombong. Meskipun dia mempunyai beberapa kemampuan, dia masih terlalu muda dan kepribadiannya belum cukup dewasa. Segala aura dan lingkaran cahaya yang menyelimuti tubuh anak ini telah membutakannya dan meningkatkan harga dirinya. Kini, menurutnya dirinya sudah tak terkalahkan di kalangan generasi muda. Kali ini dia akan jatuh. Begitu dia jatuh, dia mungkin tidak bisa bangkit kembali. Zhang Guanyu pasti akan menggunakan metode yang kejam. Mungkin dia akan mengawasi peluang dan menonaktifkan Lin Ming, sehingga dia tidak akan pernah berdiri dari kegagalan ini sepanjang hidupnya. Lin Ming mungkin tidak tahu bahwa 3 peringkat pertama di batu peringkat memiliki kesenjangan yang tidak dapat diatasi dari peringkat ke-4. Menurutnya peringkat ke-6 mendekati peringkat ke-3. Periode 4 bulan sebelum tantangan ini telah ditetapkan secara pribadi oleh Master 7 Rumah Bela Diri yang mendalam. Macam atau penilaian apa yang dia miliki. Dia tidak akan menetapkan waktu secara tidak bertanggung jawab. Sekarang baru 2,5 bulan. Bagi Lin Ming untuk menantang Zhang Guanyu sekarang, dia terlalu gegabah. Yang terakhir berbicara adalah murid peringkat ke-4 di batu peringkat. Dia tahu bahwa di masa depan dia akan lebih rendah dari Lin Ming, tetapi saat ini, Lin Ming baru saja mengambil penilaian beberapa hari yang lalu, dan itu menunjukkan bahwa kekuatan Lin Ming belum melampaui kekuatannya, apalagi Zhang Guanyu. Di antara orang-orang yang berdiskusi, ada yang merupakan pahlawan Sky Fortune City yang muda, tampan, dan luar biasa. Ada banyak di antara mereka yang iri pada Lin Ming, dan berharap melihat Lin Ming terluka parah oleh Zhang Guanyu sehingga dia tidak bisa lulus ujian murid inti 7 Rumah Bela Diri yang mendalam. Jika meridiannya rusak, atau dia cacat fisik, maka budidayanya di masa depan akan sangat terpengaruh, dan dia akan jatuh dari altar para jenius dan tidak dapat pulih. Saudara Lin, tolong pikirkan kembali ini. Putra mahkota memegang lengan Lin Ming, dan menyampaikan pesan kepadanya melalui esensi sejati, jangan bertindak berdasarkan dorongan hati. Jika Anda benar-benar bertarung sekarang,
maka Zhang Guanyu pasti akan menggunakan tangan yang berat untuk menyakiti Anda dengan kejam. Dia sekarang mendapat dukungan dari Ouyang di Hua. Bahkan jika dia melumpuhkanmu, dia tidak akan menerima hukuman yang terlalu berat. Karena itu dia akan semakin tidak bermoral dan sembrono. Dia bahkan mungkin memiliki kemungkinan untuk membunuhmu menggunakan metode ekstrim. Ketika para master bertukar pukulan, terutama ketika itu adalah situasi di mana kekuatan mereka hampir sama, setiap gerakan akan dilakukan dengan kekuatan penuh dan sangat berbahaya. Jika seseorang tidak berhati-hati maka mereka dapat dengan mudah dilumpuhkan, dan bahkan 7 rumah bela diri yang mendalam tidak akan menghukum mereka. Bahkan jika mereka menyebabkan kematian, hal terburuk yang akan terjadi adalah pemecatan oleh rumah bela diri ke perbatasan di mana mereka harus bekerja di sana, atau hukuman sejenis lainnya. Namun bagi Zhang Guanyu, ini tidak berarti apa-apa. Lin Ming berkata, Yang Mulia, saya tahu. Beberapa hari terakhir ini, kekuatanku semakin meningkat. Bahkan jika saya tidak bisa menang melawan Zhang Guanyu, saya yakin saya bisa mundur dengan aman. Lin Ming baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika telinganya berdenging dengan transmisi suara satu demi satu. Mereka berasal dari Wang Yuhan, Bai Jingyun, dan Qin Xingxuan, semuanya memiliki arti yang sama. Mereka dengan suara bulat mendesak Lin Ming untuk tidak menjadi emosional. Lin Ming berdiri dan tersenyum pada ketiga gadis itu, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Yang hadir bukanlah orang biasa. Visi dan penilaian mereka sangat akurat. Jika Lin Ming hanya mencapai peringkat ke-6 pada arai 10.000 pembunuhan, maka mustahil baginya untuk melampaui Zhang Guanyu dalam waktu setengah bulan. Tapi Lin Ming hanya berusaha untuk peringkat 10 besar dari 10.000 pembunuhan arai. Setelah mendapatkan poin yang cukup, Lin Ming telah mencari master periode kondensasi nadi untuk mengasah kekuatannya yang luar biasa. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menaikkan peringkat, dia belum tentu lebih buruk dari Zhang Guanyu. Terlebih lagi, dalam beberapa hari terakhir Lin Ming telah mengembangkan kekuatan Dewa Sesat ke tahap kesuksesan besar, dan simbol prasasti tubuh, segel perselisihan, telah berhasil. Bahkan, Flow Like Silk, dan True Primal Chaos Formula, miliknya telah membuat terobosan. Kini kekuatannya tidak lagi seperti beberapa hari yang lalu. Mundur 10.000 langkah, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Zhang Guanyu, selama lengan dan kakinya tidak patah, dia bisa dengan mudah mundur tanpa cedera. Zhang Guanyu tersenyum hina, dan di dalam hatinya dia berpikir, karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Menjadi begitu terkenal di usia muda belum tentu merupakan hal yang baik. Wataknya terlalu tidak pasti, dan anak muda bertindak dengan tingkah laku kekanak-kanakan yang mudah dimengerti. Hehe, aku ingin cara untuk mengejutkanmu agar menantangku dalam waktu setengah bulan, tapi sekarang sepertinya aku tidak pernah membutuhkannya. Kamu sangat bodoh sehingga kamu tidak bisa menunggu setengah bulan dan ingin tinggal di kandang babiku. Kalau begitu, aku pasti akan menyuruh para pelayan untuk mengisi kandang babi dengan air seni dan kotoran babi, sebagai tanda keramah tamahan terhadapmu. Memikirkan hal ini, Zhang Guanyu tidak lagi bisa menyembunyikan niat membunuh di matanya. Wajahnya menunjukkan senyuman muram dan garang. Hari ini lebih baik dari besok. Pahlawan muda selalu datang dari masa muda. Anda sepertinya berpikir bahwa Anda telah menang. Sebaiknya kita pergi sekarang. Saya ingin merasakan gerakan Tuan Lin. Saya juga memiliki arti ini. Lin Ming berkata sambil tersenyum, benar, Tuan Zhang, pedang dan tombak tidak memiliki mata. Karena kita bertarung dalam pertarungan yang menentukan dengan segenap upaya kita, tidak dapat dihindari bahwa kita akan secara tidak sengaja saling menyakiti. Zhang Guanyu terkikik, lalu tersenyum, berkata, Tuan Lin takut disakiti. Yakinlah, saya akan menjaga kekuatan saya. Tentu saja aku akan menjaga kekuatanku, jika tidak, jika aku tidak berhati-hati, aku bisa saja tiba-tiba membunuhmu secara tidak sengaja. Kegembiraan apa yang ada di dalamnya? Lin Ming tersenyum dan berkata, tidak, saya tidak takut disakiti, saya hanya takut menyakiti Sir Zhang. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan hal itu kepada Asosiasi Perdagangan Sekutu. Keluarga Lin saya adalah keluarga kecil, kami tidak boleh menyinggung kekuatan besar seperti Asosiasi Perdagangan Sekutu. Saat Lin Ming mengatakan ini, ekspresi wajah mereka yang hadir cukup indah. Dia, apa yang dia katakan? Dia takut menyakiti Zhang Guanyu dan tidak mampu berurusan dengan Asosiasi Perdagangan Sekutu. Lin Ming ini, sungguh gila. Dia sekarang tahu bagaimana mengeja kata, mati. Dia ingin membuat marah Zhang Guanyu pada saat seperti itu. Tidak aneh jika Zhang Guanyu menggunakan tindakan berbahaya padanya. Kudengar gerakan fraksi akasia terkenal kejam dan jahat. Penonton telah melihat banyak hal dan mendapatkan banyak pengalaman. Mereka memiliki pemahaman tertentu tentang metode dan keterampilan budidaya fraksi akasia. Zhang Guanyu tertawa, Lin Ming, karena kamu mengatakan ini, maka aku juga memiliki sedikit ketakutan bahwa kamu mungkin secara tidak sengaja menyakitiku. Haha. Lalu menurutmu bagaimana kita harus melanjutkannya? Nada ironis Zhang Guanyu jelas, tapi Lin Ming tidak menyadarinya. Dia berpikir sejenak, tersenyum, dan berkata, bagaimana kalau kita menandatangani kontrak hidup dan mati? Dengan demikian, jika salah satu dari kami terluka atau cacat, kami tidak bertanggung jawab. Bagaimana? Bab 149, Kontrak Kematian Hidup. Bagaimana kalau kita menandatangani kontrak hidup dan mati? Dengan demikian, jika salah satu dari kami terluka atau cacat, kami tidak bertanggung jawab. Bagaimana? Senyum Lin Ming sangat cerah.
Efek yang dihasilkan oleh puls pemotongan telapak tangan agak terlalu berlebihan, jadi ada baiknya untuk membuat kontrak kehidupan dan kematian terlebih dahulu. Ketika Zhang Guanyu mendengar Lin Ming mengatakan hal seperti itu, dia sangat gembira. Lin Ming ini hanya menjulurkan lehernya menunggu dia untuk memotongnya. Dia sangat bodoh, dia belum pernah melihat seseorang melakukan hal sebodoh itu. Lin Ming, apa yang sedang kamu lakukan? Wang Yuhan berkata dengan cemas. Dia tidak menggunakan transmisi suara esensi sejati, tetapi malah menabraknya. Untuk menandatangani kontrak hidup dan mati. Itu hanya menggali kuburnya sendiri. Lin Ming, kamu tidak bisa menandatangani ini. Zhang Guanyu tertawa, dan berkata sambil tersenyum, Nona Wang, bolehkah saya bertanya siapa Anda kepada Lin Ming? Aku, kata-kata Wang Yuhan tercekat di tenggorokannya. Tidak ada yang bisa dia katakan secara langsung. Hubungannya dengan Lin Ming hanya sebagai master prasasti dan asisten. Selain itu, tidak ada hal lain. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk ikut campur dalam keputusan Lin Ming? Lin Ming berkata, Nona Wang adalah teman saya. Zhang Guanyu, karena saya mengatakan bahwa saya akan menandatangani kontrak hidup dan mati, saya tidak akan mengingkari janji yang saya buat. Bawakan aku pena. Bagus, luar biasa. Para pelayan, bawakan alat tulisnya. Zhang Guanyu terkekeh. Seorang pelayan dengan cepat membawa satu set peralatan menulis. Seorang petugas datang dan dengan cepat menuliskan baris demi baris di kertas dalam cetakan kecil. Ini adalah kata-kata dari kontrak hidup mati antara Lin Ming dan Zhang Guanyu. Zhang Guanyu menekan sidik jarinya, lalu mengambil pena merah, membuat gerakan melambai besar seolah-olah sedang mencakar, dan kata-kata, Zhang Guanyu, muncul di kontrak hidup dan mati. Tinta itu berwarna merah cerah seperti darah, dan tampak sangat ganas. Lin Ming menerima tinta dan pena merah, dan diam-diam menandatangani namanya. Sapuannya tidak terlihat jelas, tapi mirip dengan tombak panjang dan samar-samar memancarkan momentum yang tajam. Berdiri di samping, Wang Yuhan dapat dengan jelas melihat bahwa garis-garis Lin Ming yang berpotongan telah menembus bagian belakang kertas dan mengalir keluar. Saat kontrak hidup dan mati ditandatangani, Zhang Guanyu terkekeh, dan mengirimkan transmisi suara esensi sejati kepada Ouyang di Hua. Tuan Ouyang, sebelumnya kami sepakat bahwa Anda akan memberi saya manik api iblis Thunderbolt. Ouyang di Hua tersenyum dan menjawab dengan transmisi suara esensi sejati. Mengapa? Lin Ming telah menantangmu begitu awal, dan kamu masih ingin menggunakan manik api iblis Thunderbolt. Apakah kamu tidak melebih-lebihkannya? Zhang Guanyu dengan tenang menjawab, hati-hati adalah yang terbaik, saya harus menghancurkan Lin Ming sampai dia tidak dapat pulih dari kegagalannya. Saya tidak ingin membiarkan kesalahan sekecil apapun terjadi. Haha, Lin Ming ini telah menyinggung perasaanmu, dia benar-benar bernasib buruk. Ouyang di Hua menjentikkan jarinya, dan cincin spasial abu-abu tiba-tiba terbang ke tangan Zhang Guanyu yang menunggu. Saat ini, hari sudah larut, dan tindakan Ouyang di Hua sangat halus. Adegan ini sangat kecil sehingga hampir tidak ada yang menyadarinya. Tapi setelah Lin Ming mengolah formula kekacauan primal sejati, indranya jauh lebih tajam, dan dia benar-benar memperhatikan gerakan kecil di dekat Zhang Guanyu. Apa yang ada di dalam cincin itu? Pikiran Lin Ming menjadi dingin, tiba-tiba dan diam-diam waspada. Cincin yang dilempar oleh Ouyang di Hua tentu bukanlah sesuatu yang kecil. Saya tidak tahu kartu apa yang dimiliki Zhang Guanyu ini. Saya harus berhati-hati dalam pertarungan ini. Lapangan militer Istana Kekaisaran berada tepat di luar gerbang. Rumah itu besar, berlantai batu biru, dan luasnya beberapa puluh hektar, itu bahkan lebih besar dari lapangan kuda. Karena duel ini, seluruh peserta jamuan akbar pun keluar untuk menonton. Bahkan Murongzi, yang bersembunyi, telah menemukan sudut yang tidak jelas untuk ditonton bersama Bai Jingyun. Zhang Guanyu telah mengganti gaun sutra panjang yang dia kenakan dengan pakaian yang lebih sederhana dan berlari ke lapangan militer. Di tangannya dia memegang pedang harta karun langkah manusia bermutu tinggi yang bersinar dengan rasa dingin yang pekat. Pedang ini adalah pedang yang Lin Ming bantu ukir Zhang Guanyu sebulan yang lalu. Melihat pedang ini, Wang Yuhan menghela nafas. Hari ini, Lin Ming akan menghadapi pedang harta karun berkualitas tinggi yang dia bantu buat secara pribadi. Zhang Guanyu dengan santai mengembangkan pedang di tangannya. Dia tersenyum, dan dengan ekspresi gembira berkata, Tuan Lin, apakah Anda ingat pedang ini? Saya harus berterima kasih, saya tidak menyangka pedang ini akan begitu sempurna. Aku ingin tahu bagaimana rasanya kalah di bawah pedang yang kamu bantu ciptakan. Bagaimana perasaanmu? Perasaannya harus sama dengan perasaanmu. Lin Ming mengeluarkan tombak lembut yang sangat berat. Di atas tangan kanannya, simbol itu mulai bersinar dengan sedikit cahaya merah tua, seolah pembuluh darah di bawahnya membeku. Zhang Guanyu tentu saja tidak mengerti kata-kata Lin Ming. Dia tidak tahu bahwa darah binatang buas tingkat 5 yang dia serahkan secara pribadi adalah salah satu bahan utama untuk simbol prasasti di tangan kanan Lin Ming. Jika tidak, perasaannya akan jauh lebih kuat daripada perasaan Lin Ming. Tombak Lin Ming, itu, tidak memiliki simbol tulisan. Wang Yuhan tidak bisa mempercayai ini saat dia melihat tombak lembut mendalam Lin Ming. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming, seorang Grandmaster prasasti, tidak akan memberikan tombaknya sendiri sebagai simbol prasasti. Apa sebenarnya yang dipikirkan pikirannya? Saat Wang Yuhan mengatakan ini, semua orang menoleh untuk melihat tombak lembut mendalam Lin Ming. Tombak ini tidak memiliki tulisan.
Biasanya, seorang seniman bela diri biasa tidak bisa menilai dari jarak jauh apakah suatu senjata memiliki simbol prasasti atau tidak. Tapi Wang Yuhan adalah seorang ahli prasasti, jadi apa yang dikatakannya tidak boleh salah. Lin Ming mendapatkan senjatanya, dan belum memasang simbol prasasti di atasnya sesegera mungkin. Dan sekarang dia berencana menggunakan senjata tanpa tulisan untuk melawan Zhang Guanyu. Kenapa dia melakukan hal bodoh seperti itu? Mereka tidak optimis tentang kekuatan Lin Ming untuk memulai, tapi sekarang bahkan senjatanya lebih rendah dari milik Zhang Guanyu, dan juga tidak memiliki simbol prasasti. Bagaimana dia masih bisa bertarung dalam pertempuran ini? Jauh dari sana, Qin Xingxuan juga menyaksikan ini, dan alisnya yang halus menyatu. Dia jelas, Lin Ming masih muda, tapi bukan anak yang belum dewasa. Karena dia berani menantang Zhang Guanyu saat ini, kartu macam apa yang dia miliki? Hehe, aku tidak mengira kamu akan sebodoh ini. Anda memperoleh senjata yang begitu bagus dan belum memasang simbol prasasti di atasnya sesegera mungkin, namun Anda masih ingin menghadapi saya hari ini dengan senjata itu. Zhang Guanyu dengan rakus menjilat bibirnya dan tersenyum. Lin Ming memandang tombak lembut yang sangat berat. Hari-hari ini dia sibuk mengolah kekuatan dewa sesat dan menyusun segel perselisihan. Dia tidak bisa menyisihkan waktu untuk memberikan simbol prasasti yang layak diterimanya pada tombak lembut mendalam berat itu. Alasan utamanya adalah Lin Ming ingin mengumpulkan beberapa bahan berkualitas tinggi untuk membuat simbol prasasti paling hebat yang dia bisa dengan teknik dan budidayanya saat ini. Untuk menemukan bahan yang layak untuk tombak lembut mendalam yang berat ini akan membutuhkan waktu. Lagi pula, dia berencana menggunakan tombak ini untuk waktu yang lama. Namun, hilangnya simbol prasasti tidak terlalu mempengaruhi dirinya. Tombak penetrating rainbow besi elastis ungu tua milik Lin Ming juga tidak memiliki simbol prasasti. Lin Ming melangkah maju, tangan kanannya memegang ujung tombak lembut yang sangat berat saat dia mengulurkannya. Dia bisa merasakan tangan kanannya penuh dengan kekuatan ledakan, ini adalah kekuatan yang diberikan Scrive Seal padanya. Setelah ia berhasil menyusun Scrive Seal, kekuatan kepala Lin Ming sudah mencapai 7.200 jins. Kekuatan ini bahkan lebih kuat dari seniman bela diri periode kondensasi nadi awal. Tak bergerak seperti gunung. Dengan pancaran aura Lin Ming yang mengesankan, tubuhnya mulai melepaskan tekanan yang kuat. Beberapa elit muda kota Sky Fortune dengan budidaya yang lebih lemah tidak tahan, dan mundur. Ini seperti apa yang dirasakan kebanyakan orang ketika mereka berhadapan dengan harimau liar dan ganas. Bahkan jika mereka tahu harimau ini tidak akan melukai mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Bagus. Aura yang luar biasa. Kekuatan Lin Ming adalah kekuatan dan sikapnya yang menjulang tinggi, dan kecepatannya tidak begitu baik. Namun kelebihan Zhang Guanyu terletak pada kecepatannya dan kekuatannya sedikit lebih rendah. Ini bisa dikatakan sebagai duel antara pembangkit tenaga listrik kekuatan puncak dan pembangkit tenaga listrik kecepatan puncak. Itu benar-benar membuat orang menantikannya. Kata seorang murid terhormat dari 7 rumah perkawinan yang mendalam. Duel pembangkit tenaga listrik puncak. Hehe, murid terkuat dalam 7 rumah bela diri yang mendalam adalah Taku. Tidak hanya budidayanya pada tahap awal penempaan tulang, tetapi dia juga memiliki kekuatan ilahi bawaan. Zhang Guanyu adalah yang tercepat, Taku adalah yang terkuat. Saat keduanya bertarung, itu benar-benar akan menjadi pertandingan kekuatan puncak. Adapun Lin Ming, meskipun dia adalah seorang jenius yang menguasai surga, dia masih lembut dan tidak berpengalaman. Tak bergerak seperti gunung bagaimana. Saya yakin Zhang Guanyu yang lincah akan memimpin Lin Ming menari berputar-putar. Dengan kecepatan Lin Ming, saya khawatir dia bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaian Zhang Guanyu. Dan karena Zhang Guanyu juga mengolah kekuatan akasia ilahi, esensi dan kekuatan sejatinya mungkin tidak lebih rendah dari Lin Ming. Hasil dari duel ini sudah tidak dapat disangkal. Seorang junior bangsawan muda berjubah sutra mencibir saat mengatakan ini. Di kerajaan Sky Fortune, ada cukup banyak anak muda yang mengidolakan Lin Ming sehingga mereka seperti sungai ikan mas yang tak ada habisnya. Namun demikian, tidak sedikit seniman bela diri muda yang iri pada Lin Ming dan berharap dia akan menderita kerugian, dan selanjutnya tidak akan pernah bisa pulih. Pemuda berjubah sutra ini juga salah satunya. Dia percaya bahwa Lin Ming suatu hari nanti akan mampu melampaui Zhang Guanyu. Tapi, itu tidak terjadi pada hari ini. Karena Lin Ming menantang Zhang Guanyu sekarang, dia akan benar-benar mati dengan menyedihkan. Zhang Guanyu mencibir, dan dengan nada mengejek berkata, auramu yang mengesankan itu bagus, tapi sayang sekali itu tidak berguna untukku. Saya bukan Zuyan, dan saya telah melihat melalui tinju penghancur tulang tubuh Anda. Saat dia mengatakan ini, seluruh penonton terkejut, terutama Wang Yuhan. Tiba-tiba hatinya terasa seperti digantung pada tali. Tinju penghancur tulang tubuh robek, adalah kemampuan terkuat Lin Ming. Jika Zhang Guanyu telah melihat melalui tinju penghancur tulang tubuh robek, Lin Ming, lalu bagaimana mungkin Lin Ming bisa menang? Namun, Lin Ming benar-benar tidak peduli dengan kata-kata Zhang Guanyu dan mengabaikannya. Dia tersenyum cerah dan berkata, kamu hanya memainkan permainan pikiran. Dengan persepsi sampahmu, kamu telah mengembangkan kekuatan akasia ilahi selama lebih dari setengah tahun dan melukai begitu banyak wanita, namun kamu masih belum mencapai lapisan kedua. Kamu pikir kamu bisa melihat melalui tinju penghancur tulang tubuh milikku dengan persepsi sampahmu. Terlalu menggelikan. Saat Lin Ming mengatakan ini, Zhang Guanyu merasa sangat sedih, dan dia sangat marah.
Memang benar bahwa dia terus-menerus mengembangkan kekuatan akasia ilahi, dan masih belum mencapai lapisan kedua, oleh karena itu dia khawatir bahwa dia tidak akan pernah mencapai kesuksesan besar dari lapisan ketujuh, kekuatan akasia ilahi, sepanjang hidupnya, dan mencapai alam di mana dia akan memiliki yang esens yang tidak ada habisnya. Kata-kata Lin Ming telah menginjak titik sakitnya. Seseorang seharusnya tidak begitu terkendali, sekarang matilah. Begitu Zhang Guanyu berteriak, sosoknya bersinar, dan bahkan bayangannya pun hilang. Mereka yang hadir hanya bisa mendengar serangkaian langkah kaki Tatata dan suara menusuk tajam yang muncul entah dari mana. Ini adalah suara pedang berkecepatan tinggi yang membelah angin. Sangat cepat. Astaga, bahkan mataku tidak bisa mengejar kecepatannya. Apakah ini benar-benar kecepatan yang bisa diharapkan oleh manusia? Para pahlawan muda dan talenta luar biasa yang hadir semuanya memiliki kemampuan yang baik untuk menilai kekuatan orang lain. Meskipun mereka tahu bahwa akan ada perbedaan antara Lin Ming dan Zhang Guanyu, mereka tidak mengira bahwa perbedaan ini akan seperti jurang tak berujung di antara mereka. Kecepatan ini sangat cepat sehingga mata pun tidak bisa mengikutinya. Bagaimana Lin Ming menangani ini? Seseorang tidak tahu dari mana pedangnya berasal. Kecepatan Zhang Guanyu seperti angin kencang. Lin Ming mencengkeram tombak lembut yang sangat berat, dan berdiri tak bergerak di tempat yang sama. Salah satunya adalah sosok yang tidak jelas dengan gerakan cepat, dan yang lainnya berdiri diam. Hanya dengan melihat momentum ini, Lin Ming lebih lemah. Zhang Guanyu berkeliling untuk tiba di punggung Lin Ming. Dia menyeringai jahat, dan mengarahkan pedangnya untuk memenggal kepala Lin Ming. Pedangnya mencapai kecepatan ekstrim, bahkan suara pun tertelan di dalamnya. Bab 150, Kemampuan Gerakan Puncak. Mereka yang hadir bahkan tidak bisa melihat cahaya pedang dengan jelas. Jika pedang ini menyerang, maka kepala Lin Ming akan terbelah dua. Bahkan sudah terlambat untuk berteriak ketakutan, tapi pedang Zhang Guanyu sebenarnya tidak mengenai apapun. Seolah-olah Lin Ming memiliki mata di belakang kepalanya. Dalam kilatan singkat saat pedang itu jatuh, dia mengambil setengah langkah ke depan yang aneh, dan itu seolah-olah dia adalah gumpalan api yang tertiup angin, dan dia menghindari pedang Zhang Guanyu selebar rambut. Zhang Guanyu merasa frustrasi karena serangan pedangnya gagal. Dia tidak percaya bahwa ada kekuatan jahat di depannya, dan dia mengangkat pedangnya untuk menyerang lagi. Cici. Pada saat itu, bahkan Zhang Guanyu tidak tahu berapa banyak tusukan pedang yang telah dia lakukan. Pedangnya telah menyatu sepenuhnya dengan angin, hanya ada fatamorgana cahaya pedang yang kabur, bilah pedangnya sudah lenyap dari pandangan. Hanya melihat cahaya pedang dan bukan bilah pedangnya sudah merupakan batas ilmu pedang yang sangat tinggi. Tapi seseorang sebenarnya tidak bisa melihat dengan jelas cahaya pedang dari pedang Zhang Guanyu. Cahaya pedang yang sangat cepat menyelimuti Lin Ming dari semua sisi. Tapi pada saat ini, sosok Lin Ming juga kabur, dan setumpuk bayangan muncul di sekujur tubuhnya. Di tengah-tengah bayangan ini, Lin Ming tampak seperti dia bergerak, tetapi juga seperti dia tidak bergerak. Tapi yang tidak diragukan lagi adalah semua tusukan pedang Zhang Guanyu telah meleset. Ini, apa yang terjadi? Murongzi menjadi konyol saat dia bersembunyi di sudut sambil menyaksikan pertempuran yang menentukan ini. Lin Ming jelas telah diselimuti begitu banyak cahaya pedang, namun tidak ada satupun helai rambutnya yang tersentuh, dia benar-benar tidak terluka. Apa yang sedang terjadi? Dia menghindari segalanya. Bai Jingyun menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaranya yang gemetar setenang mungkin. Gerakan Lin Ming terlalu menakutkan. Para seniman bela diri yang akrab dengan kemampuan gerakan tahu bahwa cahaya pedang ini tidak mungkin dihindari dengan kecepatan saat hujan turun seperti hujan pedang. Semakin cepat pedang seseorang mencapai batas kecepatannya, semakin sedikit waktu yang ada untuk menghindar dan semakin pendek jarak antara setiap kilau cahaya pedang. Tidak hanya itu, cahaya pedangnya juga kacau, hampir tidak ada sudut mati. Untuk menghindari cahaya pedang seperti itu, seseorang setidaknya harus secepat cahaya pedang itu. Untuk menyelesaikan tugas menghindari cahaya pedang ini, seseorang juga harus memiliki penglihatan yang sangat akurat, penilaian tajam yang hampir seketika, dan kemampuan untuk mengendalikan gerakannya pada tingkat mikroskopis, di mana seseorang memiliki kendali yang sangat baik atas setiap bagian tubuh. Mereka harus melakukan banyak gerakan pendek dan cepat dalam hitungan detik untuk menghindari cahaya pedang itu. Tumpukan tebal bayangan kabur Lin Ming adalah karena dia telah membuat begitu banyak gerakan singkat dan cepat, sehingga meninggalkan bayangan visual dalam 1/10 detik di iris mata seseorang. Ini hanyalah puncak pergerakan. Tapi Lin Ming, mengapa dia memiliki kecepatan gerakan seperti hantu? Para elit muda yang hadir berpengetahuan luas, jika Bai Jingyun bisa memikirkan hal ini, mereka juga bisa. Mereka tahu betapa sulitnya tugas ini karena menghindari lautan cahaya pedang yang begitu padat. Siapa bilang Lin Ming lemah? Dia perlu membuka matanya untuk melihat. Mungkinkah ini benar-benar disebut titik lemah? Yang berbicara adalah murid kediaman surgawi yang berada di peringkat keempat di batu peringkat. Dia tahu bahwa penilaian Lin Ming sebelumnya pada batu peringkat berada di posisi ke-6. Dia tidak berpikir bahwa setelah beberapa hari, kekuatan Lin Ming akan melampaui kekuatannya sendiri. Tapi sekarang, melihat masa kini, idenya hanyalah lelucon. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya ingat bahwa di masa lalu Lin Ming jarang bergerak di medan perang. Metode bertarung dasarnya adalah menghadapi ketangguhan lawan secara langsung. Apalagi yang dia kembangkan adalah teknik gerakan fondasi, bagaimana mungkin secepat itu?
Kata seorang junior bangsawan. Dialah yang telah berbicara dengan lantang bahwa kelemahan Lin Ming adalah kecepatannya yang rendah. Kamu terlalu bodoh. Apakah Anda berani mengatakan bahwa, teknik tombak fondasi, Lin Ming juga lemah? Adapun dia tidak bergerak di medan perang, itu jelas karena betapa lemahnya lawan-lawannya sebelumnya. Lin Ming tidak perlu menampilkan keterampilan gerakannya yang menakutkan. Seorang Lin maniak terkemuka merespons dengan masuk akal. Dia memiliki aura tak menyenangkan yang tidak bergerak seperti gunung, kekuatan luar biasa, esensi sejati yang sangat kental, dan sekaligus kecepatan yang tak tertandingi. Dia sama sekali tidak memiliki satu kelemahan pun. Menghadapi binatang buas yang tidak normal, bagaimana seseorang bisa melawannya? Pertarungan di bidang militer menjadi semakin intens, itu adalah gerakan atas melawan gerakan atas. Kecepatan pedang Zhang Guanyu semakin cepat, menjadi semakin cepat dan ganas, dan cahaya pedang terjalin hingga titik di mana bahkan tetesan air hujan pun tidak bisa masuk. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya telah membelah medan militer menjadi beberapa bagian. Batu-batu di bawah kaki Lin Ming sudah pecah hingga tidak bisa dipatahkan lagi, pecahan terbesar seukuran kuku jari tangan. Namun, bahkan di bawah agresi badai pedang yang dahsyat, Lin Ming dengan santai berjalan seperti sedang berjalan-jalan di taman. Langkahnya telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam konsep angin, dan mustahil untuk mengetahui lokasi tepatnya. Cahaya pedang Zhang Guanyu sepertinya menciptakan jaring bersilangan yang padat, tapi selalu ada pukulan pedang pertama dan terakhir. Lin Ming mampu memanfaatkan perbedaan kecil dalam waktu ini, dan gerakannya seperti melewati awan dan air yang mengalir, sangat halus dan sangat lembut. Seolah-olah dia bahkan tidak menghindari pedangnya, melainkan angin pedang yang mendekat akan menerbangkannya. Murongzi menatap dengan ekspresi kosong, matanya melebar. Dia bergumam, tidak mungkin, betapapun ganasnya hewan ternak itu, kemampuan gerakan yang dia pilih hanyalah teknik gerakan dasar. Bagaimana, teknik gerakan fondasi, bisa memiliki kecepatan seperti itu? Pertanyaan Murongzi juga merupakan pertanyaan Bai Jingyun. Dia juga menganggapnya aneh, sejak kapan Lin Ming mempelajari kemampuan gerakan yang sangat hebat. Tapi pada saat ini, suara segar dan menyenangkan berkata, Lin Ming menggunakan teknik gerakan fondasi. Murongzi menoleh untuk melihat bahwa yang berbicara adalah Qin Xingxuan. Pada saat ini, Qin Xingxuan sedang melihat ke arah tengah lapangan, dan matanya dipenuhi dengan kekaguman dan pujian. Teknik gerakan fondasi, mustahil. Murongzi lebih memilih dipukuli sampai mati daripada mempercayai propaganda semacam itu. Dia juga memiliki pemahaman tentang teknik gerakan fondasi. Gerakan Lin Ming benar-benar berbeda dari teknik gerakan fondasi, dan terlebih lagi, akankah teknik gerakan fondasi memiliki kecepatan aneh yang tidak normal? Tapi saat Bai Jingyun mengikuti poin yang disebutkan oleh Qin Xingxuan, dia merasakan sedikit tanda penemuan. Dia melihat lagi gerakan Lin Ming, dan raut wajahnya dengan cepat mulai berubah menjadi kengerian yang tak dapat dijelaskan. Itu benar-benar, teknik gerakan dasar. Gerakan Lin Ming semuanya merupakan langkah dari teknik gerakan fondasi. Namun, setiap langkah telah dikurangi hingga batas serendah mungkin, dan kecepatan setiap langkah mendekati batas akhir. Ya, itu dia, Qin Xingxuan mengangguk. Apa yang ditampilkan Lin Ming sebenarnya adalah teknik gerakan fondasi. Apa yang ditekankan oleh Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, adalah pemahaman konsep dan revolusi esensi sejati. Tidak ada persyaratan mengenai gerakan yang diperlukan. Sederhananya, kemampuan pergerakan yang memerlukan langkah-langkah tertentu semuanya adalah sampah biasa-biasa saja yang dimiliki oleh cabang-cabang. Kemampuan gerakan yang benar-benar hebat semuanya bergantung pada pemahaman konsep. Adapun urutan langkahnya sewenang-wenang, dan seseorang dapat bergerak sesuka hati. Jika suatu kemampuan gerakan ditentukan oleh bagaimana langkah seorang seniman bela diri, maka hal itu pasti akan menjadi belenggu bagi seniman bela diri tersebut. Bagaimana mungkin ia menampilkan gerakan seperti melewati awan dan air yang mengalir, di mana gerakannya seperti berjalan santai di halaman. Lin Ming sudah memahami konsep angin, sehingga setiap langkah yang diambilnya dipenuhi rahmat luhur yang sama. Dia telah memilih teknik gerakan fondasi, hanya untuk menyembunyikan Raja Wali Emas yang menghancurkan kekosongan. Di bawah pertarungan kecepatan yang begitu intens, kedua orang tersebut menghabiskan banyak energi, terutama Zhang Guanyu. Gerakannya lebih besar dan lebih mencolok daripada Lin Ming, dan dia juga yang menyerang, konsumsi esensi sejati dan kekuatan fisiknya lebih tinggi. Setelah beberapa lusin napas, esensi sejati Zhang Guanyu mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Pada saat itu, Lin Ming mengambil satu langkah ke depan dan menusukkan tombaknya. Dentang, ada suara keras dari logam yang bertabrakan dengan logam, dan Zhang Guanyu tiba-tiba membeku. Pedangnya dipasang di depan tubuhnya, menghalangi tombak Lin Ming. Zhang Guanyu terkejut dan tidak yakin saat dia melihat Lin Ming. Dia baru saja hendak memutar lebih banyak esensi sejati dan melepaskan putaran serangan ofensif baru, tapi Lin Ming tiba-tiba menyerang jantungnya dengan tombaknya. Dalam pergolakan gerakan cepat seperti itu, kemampuan menghindar Zhang Guanyu seharusnya sangat kuat. Dia seharusnya bisa dengan mudah menghindari tombak seperti Lin Ming menghindari pedangnya. Dia tidak tahu kenapa, tapi tombak Lin Ming sepertinya mengikuti gerakannya dan bergegas menuju jantungnya, jadi Zhang Guanyu tidak punya pilihan selain mengangkat pedangnya untuk menangkisnya. Tapi bagaimana pedang lembut bisa menahan tombak yang berat?
Zhang Guanyu hanya bisa menuangkan sejumlah besar esensi sejati ke dalam bilah pedang, dan hasilnya adalah darahnya berjatuhan dalam upayanya untuk memblokir tombak, dan aliran tubuhnya menjadi gangguan yang menjengkelkan. Dia melihat gerakanku. Mustahil. Kemampuan gerakan yang saya pelajari berasal dari teknik gerakan tingkat atas 7 lembah mendalam, akasia tanpa bayangan. Bukan hanya itu, gerakanku juga tidak menentu, namun tombak yang dia kirim menemukanku, bagaimana tusukan bisa begitu akurat. Zhang Guanyu memiliki rasa frustrasi yang memalukan di dalam hatinya. Poin terkuatnya adalah kecepatannya, namun dalam hal kecepatan, dia telah sepenuhnya ditekan oleh Lin Ming. Dia hanya merasa bahwa kemampuan gerakan mempesona yang dia tunjukkan seperti badut dalam sebuah drama, itu semua pekerjaan tidak berguna yang telah dirusak oleh satu dorongan dari Lin Ming. Kamu, bagaimana kamu melakukan ini? Pedangmu membelah angin, jadi angin mengkhianatimu. Lin Ming berkata sambil sedikit tersenyum. Setelah memahami konsep angin, Lin Ming bahkan tidak perlu menggunakan matanya untuk melihat gerakan Zhang Guanyu. Selama dia merasakan sensasi angin, dia bisa langsung menilai posisi dan jalur pergerakan Zhang Guanyu. Zhang Guanyu tentu tidak bisa memahami arti di balik kata-kata Lin Ming. Pipinya bergerak-gerak dan dia dengan dingin berkata, hanya beberapa trik yang menyesatkan. Kamu benar-benar membuatku sangat terkejut. Bagus, sangat bagus. Aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk membunuhmu. Zhang Guanyu mengulurkan telunjuk dan jari tengah tangan kirinya. Dia memotongnya dengan pedang panjangnya, dan segumpal darah segar meninggalkan tubuhnya dan masuk ke dalam pedangnya. Pada saat yang sama, wajah Zhang Guanyu mulai memerah. Dan dari warna merah kemerahan itu dia berubah menjadi warna batu giok. Lengannya mulai menjadi tembus cahaya, seolah-olah ada cahaya di tubuhnya. Kekuatan akasia ilahi. Ini adalah kekuatan akasia ilahi. Mereka yang hadir yang memiliki pengetahuan luas segera mengenali metode kultivasi apa yang ditunjukkan Zhang Guanyu saat ini. Kekuatan akasia ilahi dari 7 lembah mendalam. Ini adalah metode kultivasi yang hanya diturunkan kepada murid inti, bahkan murid kediaman surgawi dari 7 rumah bela diri yang mendalam tidak dapat mempelajarinya. Lin Ming dalam bahaya. Kekuatan akasia ilahi memiliki esensi sejati yang dalam, dan semua gerakannya jahat dan kejam. Setelah Zhang Guanyu menampilkan kekuatan akasia ilahi, ia segera membawa aura aneh. Aura ini tidak terlalu kuat, namun ada rasa dingin yang aneh di pinggang dan nafas yang terbakar. Itu membuat seseorang mengalami ilusi yang tak terhitung jumlahnya, hampir menyebabkan pikiran jatuh. Sangat tangguh. Para elit muda yang hadir bukanlah orang-orang biasa yang berkemampuan rendah, tapi tetap saja, menghadapi aura aneh yang mengesankan dari Zhang Guanyu, mereka sebenarnya dipaksa untuk menstimulasi esensi sejati di dalam seluruh tubuh mereka untuk menahan serangan aura ini. Hanya melihat aura ini menyebabkan mereka memutar esensi sejati ke seluruh tubuh mereka hingga nyaris tidak bisa melawan. Jika seseorang menghadapi serangan Zhang Guanyu secara langsung, bagaimana mereka bisa melawan? Ini adalah kekuatan akasia surgawi. Menghadapi aura aneh Zhang Guanyu, Lin Ming mulai memutar esensi sejati dalam unit kecil di tubuhnya. Filamen esensi sejati muncul dari tubuhnya dan dengan mudah merobek aura aneh ini, menghancurkannya hingga nihil. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.